Baik, selamat siang Bapak dan teman-teman sekalian. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perancangan panel surya. Kita mulai dari latar belakangnya, yaitu kenapa alat ini dibuat. Tentunya alat ini dibuat guna memenuhi kebutuhan listrik sampai ke pelosok-pelosok desa hingga ke pedalaman. Dan panel surya ini berharap dapat di masing-masing atap tempat kediaman-kediaman penduduk desa. Dan seperti yang kita lihat, inilah gambar dari SolidWorks-nya dengan panjang 1025 mm dan lebarnya ini adalah sekitar 670 mm. Dan masing-masing solarnya ini memiliki panjang 56 mm masing-masingnya, 56 mm sisinya. Dan panel surya ini memiliki 24 sel. Dan bagaimana prinsip dan cara kerja dari panel surya tersebut? Yaitu panel surya itu dibuat dengan menggunakan silikon dengan unsur fosfor dan boron. Ini membuat terjadinya reaksi kimia yang memiliki muatan positif dan negatif. Misalnya lempengan silikon dan fosfor itu menghasilkan reaksi kimia dengan ikatan elektron 8 dan ada 1 elektron bebas. Dan juga ada campuran silikon dengan boron, itu menghasilkan ikatan elektron 7 buah. Jadi masih ada 1 tempat yang kosong untuk diisi. Guna peran matahari itu adalah untuk menghamburkan elektron-elektron silikon dan fosfor tadi. Maka sisa 1 elektron bebas tadi akan ditarik oleh ikatan kimia dari silikon dan boron. Sudah tercukupi 88 dari jumlah nomor atom mereka sudah termuai muatan-muatan positif dan negatif, maka dihasilkanlah listrik. Semakin banyak matahari, semakin banyak listrik yang dihasilkan. Sebab pemotongan-pemotongan elektron itu semakin banyak mataharinya, semakin banyak juga listrik yang didapat. Kira-kira seperti itu prinsip cara kerjanya, bagaimana cara panel surya mengkonversi energi, bagaimana cara mengkonversi matahari itu menjadi energi listrik dengan bantuan material silikon, fosfor, dan boron tersebut. Dan untuk menjaga kinerja dari panel surya tersebut, tentu ada komponen-komponen pendukungnya. Komponen-komponen pendukungnya adalah pasti panel surya itu sendiri. Semakin banyak sel surya itu, maka semakin banyak watt yang dihasilkan. Kira-kira panel surya itu menghasilkan tegangan 0,5 volt per sel. Dan seperti yang kita lihat di gambar kita tadi, satu sel ini menghasilkan 0,5 volt. Jadi kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu ada 24. Jadi kalau kita kalikan 5, jadi ini bisa menghasilkan 72 volt. Dan juga ada berbagai macam panel surya. Yang ada, kalau ada 36 sel, maka listrik yang dihasilkan sekitar 12 volt.
Dan juga ada jenis solar 50W, di mana dia menangkap matahari itu lebih banyak pada saat terik. Disinilah watt dihasilkan itu paling banyak. Lalu ada change control. Ini disambungkan pada panel surya sendiri untuk mengatur ketegangan listrik yang diperlukan untuk menghidupkan HP, lampu, atau berbagai macam alat listrik lainnya. Dan juga charge control ini untuk mengatur jumlah listrik yang akan masuk ke dalam baterai. Dan fungsi baterai tersebut gunanya untuk menyimpan energi yang dihasilkan oleh solar cell tadi. Kesimpulan dan ulasan yang dapat kita ambil yaitu performa dari panel surya ini sangat rendah, maka dibutuhkan sebuah material yang dapat menangkap energi listrik yang lebih banyak dan juga matahari yang lebih banyak. Maka dari itu diperlukannya pemusatan energi sumber panas, yaitu dari matahari dengan menggunakan lensa, agar pemotongan-pemotongan yang dilakukan oleh foton terhadap ion-ion elektron, silikon, fosfor, dan boron itu dapat semakin banyak dan dapat semakin banyak kerjanya dan semakin banyak listrik yang dihasilkan. Dan juga perlu lapangan yang besar agar semakin banyak juga sel-sel solar yang dipasang dan semakin banyak energi yang tercukupi hingga mencakup satu kampung. Kira-kira itu sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan maaf kata tidak baik dalam menjelaskan, saya ucapkan terima kasih.